Ya, ketemu lagi sama gue Mike Pep House. Kita ketemu lagi di channelnya ini Coil Builder. Dari kemarin, dari lama banyak banget kalau lagi live Instagram tuh banyak yang nanyain, "Oh Mike, bikin lagi dong, nyalain lagi dong YouTube-nya Indo Coil Builder, bikin video gitu." Nah, akhirnya gue punya waktu dan kesempatan untuk bikin lagi. Tapi sekarang kita tidak membahas soal gimana cara bikin coil, perbedaan wire, terus jenis-jenis pre-build seperti apa. Memang topiknya sudah tidak seputar coil yang sekarang yang akan gue bahas, tapi kita akan membahas masih seputar vaping, yaitu gue akan membahas soal kapas. Jadi gini guys, gue sering banget nih dari kemarin udah lama ketemu orang, terus lihat dari forum, lihat dari Facebook, di Instagram itu banyak banget yang nanyain gue soal kapas. Kapas mana yang lebih enak, kapas mana yang lebih bagus, mana flavornya yang lebih bold, mana yang rasa kapasnya langsung bisa hilang ketika pertama kali di drip, terus preference-nya yang mana, bedanya apa. Nah, dengan banyaknya merek-merek kapas yang ada di pasaran, gue akan mencoba bikin study. Ya, ini study based on apa yang gue pikirin ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pandangan yang baru tentang kapas, kemudian bagaimana kapas itu bekerja terhadap vape ya atau coil yang lo buat. Jadi ini tidak menunjuk ke brand apapun. Jadi ini cuman hanya edukasi soal kapas mana yang memang lebih baik. Jadi nanti kita akan urutkan ya dari nomor 1 sampai nomor 5 karena kita ada 5 kapas di sini yang cukup hits di pasaran. Gue sih pengen masukin native wick, cuman gue nggak nemu native wick. Jadi gue hanya menemukan beberapa kapas yang bisa gue tunjukkan. Di sini yang pertama nih ada cotton bacon. Ini sangat mendunia di kalangan vape di Indonesia. Terus Anglo Rabbit, ini pemain baru. Atomic, ya ini lokal si siapa namanya? Ya itulah gue lupa. Terus Kendo ini udah lama, ini salah satu favorit gue karena ini dari tahun 2000 sekitar 2015 akhir, kemudian 2016 ini yang sponsorin gue. Ini sampai sekarang gue sih suka yang ini favorit gue, tapi apakah dia termasuk number one, number two atau top 3 yang akan kita uji coba sekarang. Terus yang terakhir ada Wicked Wicks Premium Cotton Wick. Ini dari Bumbertech. Kita coba juga dia masukin ke dalam salah satu peserta kompetisi kapas. Nah, kapas ini biar apa ya? Biar lebih clearnya, gua akan bikinin sebentar. Gua akan bikinin 4 tantangan untuk para si partisipan kapas tersebut. Yang pertama, daya serap absorbnya. Jadi gue udah sediain nih, kita lihat mana yang menyerap liquid lebih baik di antara yang partisipan ini. Terus karena akan mempengaruhi, apalagi kalau lo yang suka penggemar skong sama tank. Terus RDA kan lo males tuh ya kan, lagi nge-vape terus lo buka ternyata dalamnya setengah masih basah, setengah gak basah gitu. Itu bisa ada salah di wickingnya, bisa salah juga di kapasnya yang tidak sempurna. Kemudian tes yang kedua, selain soal masalah daya serap, kita akan ngebahas kekuatan kapas. Jadi gue akan tarik kapas ini secara berbarengan. Terus kita lihat mana yang memang mereka punya lebih kuat di antara satu sama yang lain. Karena itu kan berpengaruh ketika lo kayak lagi pertama kali masukin kapas ya kan, terus lo coba tarik atau lo mau ngepasin, pas lo tarik putus, tiba-tiba itu ngeselin gila ya, bikin lagi, ambil lagi, masukin lagi, putus lagi gitu kan. Kita lihat di antara mereka mana yang lebih kuat. Terus yang ketiga kita ngomongin durability.
Durability itu berpengaruh ketika lo lagi ngedrip, ya kan, enak-enak, isep, 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 tiba-tiba dry heat, anjay. Nah, itu dry heat itu kan kadang-kadang tuh tengahnya tuh jadi hitam gosong. Terus otomatis kalau kapasnya dia ketahanannya bagus, ketika lu coba tarik dia tidak putus dan masih bisa kita gunakan. Kalau dia kurang bagus pas kita tarik cetas putus gitu. Nanti kita akan coba yang itu soal ketahanan si kapas. Terus yang keempat kita yang terakhir tentunya flavornya. Nah, flavornya ini gua akan coba ketika pertama kali gua tetes. Setelah gua kapasin langsung gua tetes terus gua isap. Ini konsepnya ini ya, ini enggak konsep ini akan jadi subjektif karena gue yang merasakan, tapi tentunya akan menambah referensi lo sendiri. Jadi gue akan teteskan, gue langsung isep mana yang mana yang masih terasa kapas, mana yang flavornya lebih tebal, terus mana yang sudah tidak ada rasa kapasnya walaupun sudah pertama kali di week tadi. Oke, gue akan coba lakukan uji coba dan mudah-mudahan jadi sesuatu yang ilmu baru buat lo. Jadi gue gak akan bahas coil, kita akan bahas kapasnya, tapi masih seputar dunia VP. Oke, mari kita lihat. Ya, kita sekarang kita langsung coba masuk ke tes yang pertama, yaitu daya serap, gengs. Ini gue ambil dulu, ini liquid. Jadi demi tidak bentuk promosi sebuah liquid apa ini, jadi langsung gue buka aja stikernya. Ini liquidnya. Ini gue akan masukin ke dalam gelas, jadi sekitar 15 mili. Sekitar 15 mili gue masukin. Oke, dari 15 mili ini nanti kan kita masukin kapas dari tiap masing-masing brand. Mungkin ada brand kesukaan lo di situ. Oke, ini gue langsung coba. Ini gue udah isi semua gelasnya. Ini kita coba partisipan pertama, yaitu Cotton Bacon. Wah, ini buat fans-fansnya Cotton Bacon. Kita lihat daya serap si Cotton Bacon. Dia ada dua. Dia bentuknya ya pet gini. Gue ambil satu. Yang ini gue masukin lagi. Terus si cotton bacon nih teksturnya sangat halus. Lo bisa lihat sendiri di sini. Dia gue taruh sini. Nanti akan gue masukin berbarengan ya. Terus yang kedua si Anggo Rabbit, newcomer di dunia perkapasan. Dulu dia nanti perbandingannya kalau sama si cotton bacon agak bergelombang. Ini gue samain aja, mungkin panjangnya sampai segini. Ini gue potong guntingnya mini. Masukin lagi sisanya. Kalau tadi si cotton bacon secara isinya
udah kepotong lebih enak kalau dia masih bentuk panjang. Terus yang ketiga si Atomic kapas lokal dari Indonesia. Atomic Cotton ini premium blend. Kalau nggak salah Atomicnya ada dua nih, ada yang hitam ininya, ada yang coklat, terus yang paling baru yang luxury. Oke, dia juga kayak cotton bacon udah berbentuk, cuman nah ini tebelnya kurang lebih sama. Mungkin gue perlu potong sedikit. Teksturnya ini tiga peserta pertama teksturnya kurang lebih sama nih bro, halus-halus gitu kayak mbak jamu. Partisipan keempat, Kendo Vape Cotton. Waduh, nih kalau ngecewain awas ya Kendo ya. Ini Japanese Cotton, dia agak berbeda pasti teksturnya sama partisipan yang tiga di awal. Dia warnanya akan pasti lebih coklat. Terus lo bisa lihat sendiri nih. Nah, masih ada serat-serat dari kayu kayaknya. Ujung mana ujungnya mana kamu ujungnya mana? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ya, segini kurang lebih. Nah, butek juga ya warnanya si Kendo ya. Jangan tertipu sama casing ya bro. Yang terakhir si Wicked Week. Kita keluarin. Nah, ini dia. Wicked Week akan terlihat lebih sedikit halus daripada ketiga peserta yang di awal. Ini dia bentuknya. Ini gue rasain, nanti kalian bisa rasain sendiri. Gue taruh. Ketebalannya mungkin kurang lebih gue kurangin dikit kali ya biar imbang antar mereka. Cukup padat walaupun teksturnya lembut. Nah nih, oke kita lihat keempat ini Wicked Week urutan nomor 5. Jadi yang pertama adalah Cotton Bacon, yang kedua Angro Rabbit, kemudian ada Atomic Cotton, Kendo, dan yang terakhir adalah Wicked Week. Ini gue masukin lagi ke dalam. Nah, bagaimana gue akan mengetes? Yaitu gue akan memasukkan kelima kapas ini ke dalam setiap gelas yang ada di depan mereka. Gue hanya masukin ujungnya aja. Nanti kita akan lihat mana yang lebih menyerap dan lebih panjang serapannya di antara mereka berlima ini. Kita lihat, gue udah jejerin di antara kelima kapas ini. Di hadapannya sudah ada liquid. Jadi gue akan masukin setiap ujung dari kapas. Terus nanti kita lihat kira-kira serapan mana yang lebih panjang di antara mereka. Kita anggap itu menjadi nomor satu yang serapannya paling panjang, misalnya segini. Terus ada yang kedua misalnya segini. Yang ketiga mungkin lebih panjang lagi segini, yang keempat mungkin cuma segini, yang kelima segini. Nanti kita lihat. Jadi nanti itu tergantung, kita maksudnya adalah ketika lo mau wicking di dalam coil, terus kita tetesin, itu mana yang, apalagi khusus pengguna tank dan squong, nanti yang serapannya lebih bagus di antara kelima.
Kita coba yang pertama ya. Yang pertama adalah si cotton bacon. Ini gue akan masukin ujungnya mungkin seperti ini ya. Gue cocokin dulu. Gue tekan. Terus ini si Angro Rabbit yang kedua. Oke, yang ketiga si siapa tadi? Yang ketiga adalah Atomic Cotton. Terus yang keempat si Kendo. Yang kelima si Wicked Wig. Nah, kita posisiin kayak masang koil deh. Gitu, sip. Ya, ini lo udah lihat, gue udah rapiin semuanya. Jadi ini yang pertama tadi gue pertama kali masukin si cotton bacon, yang kedua itu Angro Rabbit, ketiga Atomics, keempat Kendo, terakhir adalah Wicked Wig. Ini yang paling terakhir adalah Wicked Wig. Ini lo bisa lihat, ini gue deketin ke sini. Lo bisa lihat meteran. Oke, ini lo bisa lihat. Terus ya, ini si mana dia meterannya nggak kelihatan sama gue. Nah, ini dia kelihatan sama lo kan. Nah, ini si Kendo. Terus ini si Wicked Wig. Nah, lo bisa lihat nih mana yang lebih menyerap di antara keempat ini. Sambil jalan kita terus running. Terus lo bisa lihat juga nih kapasnya panjangnya nyerapnya sampai semana. Terus mana liquid yang sudah mulai tinggal sedikit. Ini tanpa ada pembakaran, tanpa ada coil yang memanaskan si kapas. Kemudian kita juga tidak ngedrip langsung di sini. Jadi otomatis secara natural kita lihat bagaimana mereka menyerap liquid secara langsung tanpa ada proses pembakaran tersebut. Karena kalau sudah ditambahkan proses pembakaran tentunya akan jadi lebih cepat dan lebih baik penyerapannya. Jadi tanpa ada pembakaran kita lihat apakah memang mereka secara natural sudah cukup baik di antara kelima partisipan ini. Yang pertama kali gue masukin adalah cotton bacon, gue ulang lagi. Yang kedua adalah si Angro Rabbit, ketiga Atomics, keempat Kendo, dan yang terakhir adalah Wicked Wig. Nah, sambil kita menunggu si penyerapan dari masing-masing kapas tersebut, kita akan masukin uji coba yang kedua, yaitu kekuatan atau strength dari tiap-tiap kapas. Nah, ini kekuatannya adalah dimaksud ketika lo mau masang kapas di coil, kayak lo pas lagi masang gini masukin terus lo tarik tiba-tiba putus, aduh itu kan ngeselin. Kita lihat mana yang kuat di antara mereka. Ini yang pertama, partisipan pertama adalah si cotton bacon. Terus yang kedua si Angro Rabbit. Oke, ambil. Ini dia Angro Rabbit. Guntingin ini banget. Oke, ini gue coba usahakan ketebalannya sama di antara mereka biar nanti diusahakan seadil-adilnya. Peserta ketiga adalah Atomic. Bung Marcel, kapasnya kita tes ya. Hehehe. Ini dia Atomic Cotton. Oke, dia panjangnya segini. Mungkin gue akan kurangin sedikit
biar tebelnya sama. Nah, ini dia. Kemudian yang keempat si kendo. Kendo nih tebelnya juga ya kurang lebih sudah hampir sama. Agak butek ya kendo nih, kayak gue gini nih, sering main panas-panasan, anak pantai. Jadi warnanya lebih gelap daripada yang lain. Ini ya kendo. Terus yang terakhir si Wicked Wig. Ya ini gue udah urutkan berdasarkan nomor urut peserta yang tadi ya kan. Di sini udah gue masukin si cotton bacon yang pertama, terus yang kedua di sini ada Anglo Rabbit, yang ketiga Atomix, yang keempat Kendo, dan yang kelima adalah Wicked Wig. Nah di sini gue akan tarik mereka dengan secukup tenaga gue usahakan sama di antara mereka ketika gue tarik, supaya nanti kita lihat mana yang mempunyai kekuatan lebih baik di antara yang lain. Oke, ini yang pertama, yang kedua, tiga, keempat, kelima. Gue akan coba yang pertama yaitu si cotton bacon. Oke, kita coba 1, 2, 3. Iya, dia langsung putus. Terus yang kedua, gua coba ini si Anglo Rabbit. Kekuatannya gua kan yang sama. Dia kalau berdasarkan yang gua rasakan ketika gua tarik tadi, yang paling gampang putus kalau misalnya yang pertama adalah tadi si cotton bacon, yang kedua adalah si Anglo Rabbit. Si Anglo Rabbit lebih mudah, gua terasanya lebih mudah copot ketika gue tarik tadi. Terus yang ketiga adalah Atomic. Ya, Atomic ini kurang lebih sama cotton bacon, ketika gue tarik rasanya sama ke putusnya. Atau iya, putusnya pas waktu gue tarik. Terus yang keempat ini gue coba si Kendo. Tuh 2, 3. Ya, dia ya sama juga rasanya, nggak langsung kayak langsung putus, masih ada ketahanan juga sedikit. Set, baru tadi terasa dia putus di tengah. Yang kelima ini peserta terakhir si Wicked Wig, gue coba 1, 2, 3. Iya, putus juga. Nah, kalau gue rasain kekuatannya semuanya sama-sama memang putus, karena tenaga yang gue tarik gue usahain tadi sama. Jadi kalau rasanya yang gue rasakan, rasanya yang mudah putus itu yang pertama adalah si Anglo Rabbit, cotton bacon, dan yang sama si Atomic itu kurang lebih sama rasanya, ketika ditarik masih ada nahan dikit terus kemudian putus. Sorry. Terus yang keempat si Kendo, yang kelima adalah Wicked Wig. Ya, ini kurang lebih juga masih ada rasa tahanan mereka, ketika gue tarik masih terasa kayak nggak mau putus dulu, terus baru akhirnya putus gitu. Kalau bisa lihat ini. Ini udah gue urutkan tadi berdasarkan nomor urut peserta, cotton bacon, kemudian ada si Anglo Rabbit, Atomic, Kendo, dan yang terakhir adalah Wicked Wig. Tadi kalian juga udah lihat gimana waktu gue proses melakukan penarikan di setiap kapas ini. Feelingnya kalau gue yang paling mudah putus tadi adalah si Anglo Rabbit. Tapi belum terbuktikan kalau misalnya kita tidak langsung uji coba di coil. Jadi gue akan masukin mereka ke dalam coil, terus gue akan padetin sepadat mungkin. Nah, proses yang paling penting adalah ketika kita memasukkan kapas ke dalam coil, kita tarik itu, kan kita ingin mendapatkan ketebalan
ketebalan si kapas di dalam si coil sehingga penyerapan terhadap liquid bisa makin lebih baik. Nah, ini gue geser dulu. Gue akan pakai ini untuk dijadiin coil. RDA-nya di sini, bukan promosi ya. RDA-nya cuma ada ini soalnya. Oke, ini yang pertama. Nah, ini si cotton bacon. Kita tarik di sini kan, set biar dia terasa ketebalannya. Oke, nih cotton bacon. Terus yang kedua, gue akan coba si Angro Rabbit. Waduh, ini Angro Rabbitnya seratnya udah nggak bagus nih menurut gue. Feeling gue sih gampang putus, cuman kita lihat aja. Ini gue akan sesuaiin sama kurang lebih gedenya si coil. Udah kebagi begini lagi. Wah, kita coba. Nah, kita pengen padetin juga di tengahnya kayak yang tadi si cotton bacon, sekarang si Angro Rabbit. Kita tarik. Putus. Sayang sekali. Kita coba lagi. Putus lagi. Putus. Terus yang ketiga, atomic. Kita tarik, kita bikin sepadat mungkin supaya penyerapannya oke. Kita tarik sekuat mungkin. Ini dia. Atomic cukup kuat, dia tidak gampang putus seperti Angro Rabbit tadi, benar-benar kita tarik putus. Terus Kendo. Masuk kamu Kendo. Oke. Tarik lagi ya enggak? Udah kenceng nih gue nariknya nih. Dan yang terakhir, Wicked Week. Karena Wicked Week itu peserta terakhir, jadi cuma kedapatan mod gue yang lama. Di antara V200 tiba-tiba nongol Snowwolf. Sponsornya kurang ngasih lebih nih. Oke, gue akan tarik sampai yang kuat gue nariknya. Mantap. Sip. Udah sip semuanya nih kita pasang. Nah, ini udah gua coilnya udah gue driver, gue pasangin lagi kapas yang sesuai urutan yang tadi.
Seperti kalian udah lihat, udah gue pasangin lagi kapas. PR juga ya, banyak gini gue gue pasangin kapas. Nah, urutan pertama kayak yang tadi cotton bacon. Terus yang kedua ada Angro Rabbit, ada Atomic, ada Kendo, dan yang terakhir adalah Wicked Wake. Kalau tadi gue pakai Snolov, ini gue ganti pakai Boxer karena takutnya nggak ngangkat coilnya, dia cuma single battery. Nah, di sini gue akan banjirin. Gue udah bikin sepadat mungkin di tiap coil, ya kan? Gue padetin, gue tarik yang keras semua supaya daya serapnya juga bagus. Terus sekarang gue akan tetesin mereka dengan liquid. Nah, tapi nggak langsung di coilnya yang gue tetesin. Gue akan tetesin di tengahnya secara langsung. Gue akan tetesin di tengah, gue akan banjirin mana yang menyerap ke atas lebih cepat. Sip, sekarang gue akan tetesin di tengah. Kita lihat lagi. Kita akan melihat penyerapan dari setiap kapas yang ada di RDA ini. Yang pertama urutannya cotton bacon, yang kedua adalah Anglo Rabbit, Atomic, Kendo, dan yang terakhir adalah Wicked Wake. Gue akan banjirin, kita lihat. Kita lihat. Seperti yang kalian lihat di sini, berdasarkan urutan tadi sudah ada si cotton bacon, yang sebelah sini cotton bacon, kemudian ada Anglo Rabbit, terus Atomics, Kendo, dan yang terakhir adalah Wicked Wake. Nah, tadi gue udah tetesin, kalian juga udah lihat. Sekarang kita lihat lebih closer lagi. Ini gue diemin, gue nggak tetes di coil, gue hanya tetes di tengah biar dia menyerap sendiri. Kalian sudah lihat yang serapnya. Wow, Wicked Wake dia nyerap naik ke atas nomor 1 di sini. Kendo, jangan harap apa-apa dari Kendo. Kemudian Atomics oke. Sudah mulai naik juga Atomics, tapi masih belum banyak yang naik ke atas liquidnya. Anglo Rabbit juga ya masih sama juga, kurang lebih kayak Kendo. Cotton bacon oke juga untuk cotton bacon. Nah, di sini gue coba tetesin lagi si Wicked Wake, gue tetes lagi di tengah sini, hup. Kemudian Kendo, hup. Atomics, Anglo Rabbit, dan terakhir adalah si cotton bacon. Gue biarin lagi, gue tetes lagi. Nah, ini dia pemirsa, kalian sudah lihat Wicked Wake dia menyebar jauh lebih cepat daripada yang lain sebagai pendatang baru di dalam dunia kapas. Kemudian ada Kendo juga tampaknya nggak naik-naik. Atomics oke juga nih sebagai kapas lokal, juga sudah mulai naik ke atas coil, ke dalam coil. Kemudian ini si Anglo Rabbit, so. Dan yang ini juga bagus nih si cotton bacon, kalian juga bisa lihat. Nah, kalian bisa nilai sendiri dari sini secara daya serap mana yang lebih baik. Jadi ini bisa jadi preference kalian ketika memilih kapas dan digunakan pada coil dan device kalian. Oke.
Nah, ini kalian juga bisa langsung lihat. Tadi kan gue udah bilang kalau misalnya si Wicked Week ini ternyata dia paling bagus penyerapannya dibanding yang lain. Kalau yang nomor 2-nya di sini kalau kita perhatiin ada si Atomic, kemudian Cotton Bacon, kemudian Angro Rabbit, dan yang terakhir adalah Kendo. Jadi sebagai preference, gue menyarankan Wicked Week bisa digunakan, ternyata bagus untuk kayak RTA, RDTA, Squonking. Nah, nih gue saranin Wicked Week. Kemudian dari situ kalian juga bisa jadi tambah pilihan kalian untuk memilih mana kapas yang baik sesuai dengan kebutuhan kalian. Mempersingkat waktu, gue akan masuk ke sesi flavor base. Gue akan tetes lagi. Jadi gue akan langsung tetes aja di coilnya supaya langsung kita cobain secara flavor mana yang langsung hilang bau kapasnya di saat pertama kita drip. Oke, kita cobain. Biar lebih mantap. Aduh, muncrat bos. Gue akan pasangin cap. Tentunya capnya adalah Druga. Bukan promosi, tapi emang cuma ada Druga gue punya. Nah, sekarang gue akan mencoba secara flavor dari masing-masing kapas yang sudah kita teteskan. Di sini nggak bermaksud untuk menentukan mana kapas yang lebih baik atau ternyata liquidnya enak atau nggak enak, tapi gue cuma menentukan kira-kira rasa kapas mana yang memang sudah hilang ketika pertama kali gue drip dan gue tetes yang tadi secara subjektif. Kenapa subjektif? Itu based on gue, Bu. Jadi nanti lu punya referensinya juga. Tapi gue akan ngasih info sedikit nanti setelah gue drip. Jadi kalian bisa aja punya referensi masing-masing. Yang pertama partisipan pertama nomor urut pertama yaitu adalah siapa namanya? Cotton Bacon. Ini kapas juta umat. Gue pakai wattnya 87 watt dual coil Fuse Clapton Microm 80. Kita coba. Sekarang gue langsung mau coba nih si Cotton Bacon sebagai nomor urut pertama dari partisipan kapas yang mengikuti kompetisi kapas. Ini nggak kompetisi sih. Sebenarnya nanti hasilnya tetap kalian yang menentukan mana kapas yang menurut kalian lebih baik dari uji coba yang gue lakukan. Yang pertama adalah Cotton Bacon, gue udah lakukan semua, sekarang udah gue tetes. Kalian juga udah lihat daya serapnya dari masing-masing dan referensi yang gue berikan. Sekarang tinggal kita cobain flavornya. Manisnya dapet, kemudian tebal dari liquidnya juga masih dapet, kapasnya juga totally sudah hampir hilang, tidak ada rasa kapas. Kemudian yang kedua ini si Angro Rabbits. Angro Rabbit masih ada rasa kapas ini. Kapas lokal si Atomic. Kita cobain.
Atau Atomic masih sudah hampir hilang rasa kapasnya, cuman buat gue masih ada anyep-anyep si kapas. Tinggal dikit lagi. Ini si Kendo. Kalau Kendo sih emang kalau Kendo itu kayak lo mesti berapa kali firing, berapa kali isap baru bener-bener hilang rasa kapasnya. Manisnya juga nggak masih, tapi manisnya sudah terasa. Dan yang terakhir si Wicked Week 80. Kita coba si Wicked Week. Ini apa namanya, dripping yang pertama, isapan pertama. Maafkan, tapi emang karena liquidnya mentol dan gue kurang cocok sama mentol, bukan nggak cocok sih, tapi nggak kuat sama dinginnya, jadi gampang batuk. Kita nggak mau uji coba rasa liquidnya, tapi uji coba rasa kapasnya. Dan si Wicked Week ternyata buat gue dia manisnya juga langsung dapat, kemudian rasa kapasnya kurang lebih hampir sama kayak bacon, sudah hampir hilang. Kemudian yang terakhir kita lihat lagi. Lihat gue banget. Oke. Jadi kesimpulan gue, kalau untuk jadi dari rasa flavor, Wicked Week ini 11-12 sama Captain Bacon, totally rasa kapasnya udah hampir hilang. Masih ada dikit tapi udah bisa ketutup sama dari flavornya. Kemudian si Atomic di urutan ketiga, dan keempat itu ada si Kendo, dan yang ke 5 ada si Anglo Rabbit. Kalian bisa coba juga masing-masing, tapi ini menurut gue dari secara pertama kali kita dripping rasa kapas, dari gue itu ada Wicked Week sama Captain Bacon, kemudian ada si Kendo, kemudian ada si Atomic, Kendo, kemudian baru si siapa namanya, Anglo Rabbit. Gue akan coba ganti liquid, gue tambahin sama liquid yang tidak terlalu mentol. Kita lihat tadi kan sudah ada urutannya, yang pertama adalah Captain Bacon sama Wicked Week itu 11-12, kemudian ada Atomic, ada Kendo, dan yang terakhir ada Anglo Rabbit. Ini gue akan tetesin lagi. Gue coba dulu si Captain Bacon. Oke. Captain Bacon menurut gue sudah masih ada dikit, tapi hampir totally pudar. Yang kedua si Anglo Rabbit. Ini gue bikin dulu. Anglo Rabbit masih nggak bisa, masih ada rasa kapasnya menurut gue. Yep. Masih ada rasa kapas. Kemudian si Atomic, kita coba lokal. Pas lokal si Atomic.
Atomic juga sudah hampir pudar, tapi masih Cotton Bacon lah yang menang buat gue. Kemudian Master Kendo. Aduh, sakit mental gue. Kalau Kendo sendiri dia hampir sama kayak Atomic, sudah hampir pudar, cuman masih ada rasanya dikit gitu ya. Terus yang terakhir ini nih, si Wicked Week tadi dia saingan utamanya dari Cotton Bacon. Emang dia saingan kuat nih Cotton Bacon Wicked Week. Ya itu dia si Wicked Week. Ternyata dia cukup bersaing dengan si Cotton Bacon. Totally hampir hilang setelah berapa kali dripping. Mungkin kalau gua terus dripping, pada urutan di awal ada Cotton Bacon sama Wicked Week, kemudian masuk yang kedua ada si Atomic sama si Kendo, dan yang paling terakhir adalah Angro Rabbit. Nah ini gue udah nyusun sesuai dengan nomor induknya masing-masing. Si Cotton Bacon, kemudian ada Angro Rabbit, ada Atomic, Kendo, dan yang terakhir adalah Wicked Week. Di sini kalian bisa lihat kalau si namanya siapa, si Cotton Bacon, dia nyerapnya banyak ke atas tapi tidak merata. Kalian bisa lihat nanti di sini nih, dia nyerap dia paling tinggi memang si Cotton Bacon. Kemudian kita lihat tingginya sudah nyerap liquidnya udah berapa yang berkurang. Kemudian si Angro Rabbit tingginya masih di bawah. Kemudian si Atomic juga bagus ke atas, penyerapannya sudah sampai di atas ini. Kemudian Kendo juga masih di bawah bersaing dengan si Angro Rabbit, sayang sekali. Wicked Week juga sudah naik ke atas. Namun yang menarik di sini di Wicked Week adalah dia naiknya merata. Kalau misalnya si Cotton Bacon dia naiknya juga cepat ke atas, tapi dia tidak merata, jadi hanya di beberapa jalur saja. Begitu juga dengan Atomic, dia juga bagus penyerapannya dan hanya di beberapa jalur. Kemudian kalau si Wicked Week dia merata hampir di semua kapas, semua jalur kapasnya naik ke atas. Di sini lo juga bisa lihat nih di bawah berkurangnya semana liquid yang sudah diserap oleh dari para masing-masing cotton yang kita uji cobakan. Oke, guys. Nah, tadi kita udah lihat prosesnya apa aja yang tadi gua tes dari awal sampai selesai tadi, sampai ya dimana ketinggiannya air sudah berkurang penyerapan, kemudian secara merata atau enggak, daya serapnya cepat atau enggak, kemudian dari flavor base-nya juga. Jadi ada 4 tadi yang kita udah uji coba, yaitu yang pertama adalah daya serap, kemudian strength-nya, ketahanannya si kapas, kemudian tadi flavor base-nya juga kita udah cobain, dan yang terakhir adalah durability-nya. Nah, yang referensi gue nih, kalau misalnya udah banyak yang nanya, waktu itu udah banyak yang nanya, kalian bisa lihat video ini, bisa referensi ke teman-teman mana yang menurut kalian baik dan yang kurang, mana yang jadi pilihan kalian untuk kalian vape. Tapi di sini cuman hanya edukasi soal kapas, mana kapas yang uji coba yang udah kita lewatin menjadi kapas pilihan lo nantinya.
Mudah-mudahan ini berguna juga buat kalian semua, dan bisa terus berkarya, dan bisa berhenti ngerokok, dan bisa tentunya hidup sehat dengan nge-vape bersama Indocoil Builder. Oke guys, gue akan tutup. Ini udah dilihat, tadi kalian udah lihat juga mana yang berkurangnya lebih banyak dan mana yang tidak berkurang. Kemudian para peserta brand-brand gue tidak disponsorin, tapi gue hanya mengambil mana yang memang sering banyak digunakan di masyarakat, yaitu ada Cotton Bacon. Kemudian ini punya teman gue Marcel, Atomic. Kemudian ada Wicked Week, ada Kendo. Ini sebenarnya nggak sponsor, tapi dia selalu support gue dari tahun 2016 sampai sekarang, dikirimin terus. Ini jadi kapas pilihan gue. Kemudian ada Angro Rabbit, ini newcomer di industri vaping. So, kalau kalian punya kapas lain yang menurut kalian jauh lebih enak dari ini, kalian bisa langsung komen di bawah di YouTube kita. Kemudian terima kasih atas supportnya, dan tentunya saya dari Indocoil Builder, My Vape House, check out. Bye.